Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran blog ilmu bahan dan teknologi kedokteran gigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan bagian kedua dari materi mengenai klasifikasi, komposisi, sifat, dan manipulasi dari bahan cetak yang digunakan di bidang kedokteran gigi. Atau pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai non-elastic impression material atau bahan cetak yang bersifat rigid atau non-elastic. Kita kembali ke klasifikasi dari bahan cetak. Jadi bahan cetak atau impression material terbagi dua. Ada yang bersifat non-elastic atau rigid atau kaku, dan bahan cetak yang kedua yang bersifat elastik. Untuk bahan cetak non-elastik terbagi empat, yaitu impression plaster atau gips cetak, impression compound, impression wax atau malam cetak, dan zinc oxide egonol. Sedangkan bahan cetak yang elastik terbagi dua, yaitu bahan cetak hidrokoloid dan bahan cetak elastomer. Bahan cetak hidrokoloid adalah bahan cetak yang berbahan dasar agar. Terbagi dua, ada yang bersifat reversible dan yang kedua bersifat irreversible atau nama lainnya adalah alginat. Sedangkan bahan cetak elastomer adalah bahan cetak yang berbahan dasar rubber atau karet. Bahan elastomer ini terbagi tiga, ada yang disebut polisulfit, silikon, dan polieter. Silikon sendiri terbagi dua lagi, tipe kondensasi dan tipe adhesion. Adapun klasifikasi bahan cetak berdasarkan viskositas dari bahan tersebut terbagi tiga. Ada bahan yang bersifat high viscosity, ada yang medium viscosity, dan low viscosity. Yang high viscosity atau kekentalannya tinggi artinya adalah flow atau daya alir bahan cetak tersebut adalah sangat rendah atau dengan kata lain lambat untuk mengalir. Contoh dari bahan high viscosity impression material adalah bahan impression compound dan bahan putty elastomer. Sedangkan bahan cetak yang medium viscosity, contohnya adalah bahan regular elastomer, kemudian bahan yang bersifat low viscosity, nah bahan tersebut contohnya adalah impression plaster atau bahan cetak gips, kemudian impression paste, kemudian hidrokoloid dan light body elastomer. Sedangkan yang hidrokoloid terbagi dua lagi, yaitu irreversible hidrokoloid dan reversible hidrokoloid. Nah, di sini kita akan membahas mengenai non-elastic impression material atau bahan cetak yang rigid atau yang bersifat kaku. Bahan cetak yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah impression plaster atau gips cetak, impression compound, zinc oxide egonol impression paste, dan impression wax. Baik, kita akan melihat adik-adik tentang bahan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah impression plaster atau gips cetak, ya. Ini adalah bahan yang berbahan dasar gips yang dapat digunakan untuk melakukan pencetakan pada pasien. Di sini alat dan diperlukan adalah rubber ball, gips sendiri, ya. Kemudian tentu saja kita membutuhkan spatule dan air. Nah, setelah kita lakukan manipulasi, hasilnya adalah cetakan negatif yang terbuat dari bahan cetak gips tersebut. Ini contohnya adalah bahan tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan gigi tiruan lengkap dengan pasien yang full edentulous atau sudah tidak punya gigi lagi. Nah, bahan gips cetak ini atau impression plaster ini adalah bahan yang jarang digunakan saat ini. Kenapa? Karena untuk pencetakan ini dia rigid dan mudah fraktur. Memang pada saat dimasukkan ke dalam mulut dia masih lunak, tetapi kalau dia sudah setting atau mengeras, dia betul-betul akan keras sehingga mudah terjadi fraktur kalau kita mengaplikasikannya tidak secara hati-hati.
bahan ini digunakan untuk pencetakan kehilangan seluruh gigi atau full edentulose. Dengan catatan, pada pasien tersebut tidak terdapat undercut. Karena kalau pada pasien tersebut terdapat undercut, pada saat mengeluarkan bahan cetak tersebut setelah setting, dapat terjadi fraktur atau patah di daerah gerong atau undercut. Bahan ini umumnya digunakan untuk memasang model pada artikulator dan dapat juga digunakan untuk pembuatan catatan gigit untuk oklusal. Adapun komposisi dari bahan cetak gips cetak ini ya, impression plaster, yaitu terdiri dari kalsium sulfat hemihidrat atau PaSO4 2 kali H2O, kemudian potasium sulfat yang bertujuan untuk mengurangi ekspansi, dan terkandung di dalamnya juga boraks yang berguna untuk mengurangi atau mempercepat setting time atau waktu pengerasan. Adapun reaksi yang terjadi yaitu kalsium sulfat hemihidrat bila ditambahkan dengan air akan berubah menjadi kalsium sulfat dihidrat. Nah, untuk manipulasi dari bahan gips cetak tersebut, nah ini harus kita perhatikan ya. Yang pertama, bahan tersebut mudah dicampur, dengan arti kata lain mudah diaplikasikan. Tetapi di sini harus hati-hati, jangan sampai ada gelembung udara yang terjebak. Kemudian rasio antara air dan gips harus diukur secara hati-hati menggunakan sendok cetak khusus dengan ketebalan 1-1,5 mm. Adapun waktu pengerasan atau setting time itu selama 2-3 menit. Bahan ini harus menggunakan separasi atau ruang sebelum mencampur cetakan. Powder juga diharapkan disimpan dalam tempat yang tertutup rapat sehingga tidak terkontaminasi dengan udara. Kelebihan dari bahan impression plaster ini, dia adalah bahan yang cukup akurat mencetak jaringan lunak. Keakuratannya baik dan setting time-nya pendek sehingga tidak terlalu lama ditunggu untuk waktu pengerasan. Adapun kekurangan dari bahan tersebut adalah yang pertama, sudah saya jelaskan tadi bahwa bahan ini tidak dapat digunakan pada ridge dengan undercut. Kenapa? Karena dapat terjadi fraktur pada saat cetakan dikeluarkan dari mulut. Yang kedua, bahan ini karena flow-nya cukup tinggi, kalau tidak hati-hati pengaplikasiannya dapat mengalir ke farinx dari pasien. Yang kemudian ketiga, kekurangan bahan ini pada saat dia akan setting time atau mengeras, dia melepaskan panas. Jadi ada sensasi panasnya, otomatis menyebabkan rasa sensasi kering pada pasien pada saat dilakukan pencetakan dengan bahan tersebut. Baik, kita lanjut ke bahan non-elastik yang kedua, yaitu impression compound. Bahan ini terbagi dua, ada yang impression compound tipe 1. Di sini adik-adik bisa lihat ya, dia berbentuk seperti plat begini ya, lempengan ya. Kemudian bahan cetak yang tipe 2 yaitu green stick compound. Di sini bisa dilihat bahan cetaknya, dia berwarna hijau, berbentuk batang, ya disebut green stick compound. Nah, untuk bahan tersebut biasanya digunakan untuk pencetakan pada kasus yang full edentulose atau pada pasien yang sudah tidak bergigi dan akan dibuatkan gigi tiruan lengkap. Ini adik-adik di gambar ini, adik-adik bisa lihat ya bagaimana pencetakan dilakukan dengan bahan impression compound. Jadi bahan tersebut dipanaskan ya di sini, kemudian ditempatkan di sendok cetak dan lakukan pencetakan. Hasilnya ini adalah cetakan negatif untuk ini ya, rahang atas dan untuk rahang bawah. Sedangkan yang tipe 2 atau green stick compound itu digunakan untuk tahap yang disebut pembuatan gigi tiruan lepasan. Itu ada tahap border molding atau pencetakan tepi. Sini bahan ini dipanaskan, kemudian ditempatkan di sendok cetak individual dan dimasukkan ke dalam mulut pasien untuk mencetak daerah lingual, daerah sulcus labial, sulcus bukal, dan sulcus lingual. Contohnya ya, ini yang sudah dilakukan pencetakan untuk perifer dari di sendok cetak tersebut. Nah,
Adapun komposisi dari bahan impression compound terdiri dari resin 40%, wax 7%, stearic acid 3%, dan filler dan inorganic pigment itu sebesar 50%. Adapun sifat mekanik dari bahan impression compound, yang pertama sifatnya adalah termoplastik dengan suhu 37 derajat sampai 45 derajat Celcius. Jadi bahan tersebut apabila dipanaskan dia akan menjadi plastis, menjadi lunak. Tetapi pada suhu kamar dia akan menjadi kembali mengeras. Bahan ini sifatnya reversible, artinya dapat diulang, dapat bolak-balik ya, dari keras kemudian dilunakkan dengan pemanasan, pada suhu kamar dia kembali mengeras. Kemudian bahan tersebut mempunyai sifat konduktivitas termal yang rendah, ekspansi termal yang tinggi, koefisien kontraksi tinggi, dan viskositas yang tinggi. Nah, adapun untuk memanipulasi dari bahan impression compound, tadi sudah saya jelaskannya bahwa bahan ini dengan pemanasan menjadi lunak. Dipanaskan dapat menggunakan api atau dengan menggunakan air yang dipanaskan di water bath. Kemudian yang kedua, bahan ini jangan terlalu dipanaskan, karena kalau terlalu panas bukannya menjadi plastis lagi, tetapi bahan tersebut akan mudah menguap atau bahkan menjadi habis. Kemudian memanipulasinya, siapkan cetakan, kemudian temperatur kamar untuk air pendingin, siapkan cetakan secepat mungkin karena bahan ini cukup cepat setting. Begitu dia kembali ke suhu normal, dia akan mengeras. Sehingga pada saat ingin digunakan kembali, bahan tersebut tinggal dihangatkan saja, kemudian mengulangi cetakan apabila cetakan yang kita lakukan tidak akurat. Ini contoh dari water bath yang digunakan. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan pemanasan dengan menggunakan lampu, ya. Bisa menggunakan lampu dengan api ya, untuk melunakkan bahan impression compound. Adapun kelebihan dari bahan impression compound, dapat mengambil cetakan secara berulang. Nah, inilah kelebihannya, tidak boros bahan karena bahan tersebut apabila kita salah melakukan pencetakan atau ingin melakukan perbaikan, dapat melunakkan kembali bahan tersebut dan mengulang prosedur pencetakan. Sedangkan yang kedua adalah kompatibel dengan bahan gips atau model. Adapun kekurangan dari bahan ini adalah teknik yang sensitif. Harus hati-hati ya, karena melunakkan bahan ini dengan pemanasan. Kemudian koefisien ekspansi termalnya tinggi, dapat terjadi perubahan dimensi, dan dia bersifat bahan yang mukokompresi. Bahan ini harus dicampur, dicor ya dalam waktu 1 jam, dan reproduksi detailnya termasuk cukup rendah. Adapun masalah yang dapat terjadi dari penggunaan bahan impression compound, yang pertama dapat terjadi distorsi, yang kedua bahan tidak dingin seluruhnya, nah ini bisa terjadi perubahan. Kemudian sendok cetaknya fleksibel, ya, dalam artian tidak rigid. Kemudian pencampurannya lambat, kompon ini juga sifatnya rapuh, jadi dia mudah cuil ataupun patah. Kemudian ini juga membutuhkan lama perendaman bahan di dalam water bath. Baik, kita lanjut ke bahan yang ketiga, yaitu bahan cetak zinc oxide egonol impression. Jadi bahan ini bentuknya seperti pasta, terbagi dua, ada base dan katalis. Jadi untuk melakukan manipulasi kita butuhkan paper pad, ya, paper pad untuk pencampuran, mixing pad ya. Kemudian kita butuh spatule, dan bahannya sendiri ada base dan katalis. Dicampurkan dengan perbandingan 1:1 sama banyak antara base dan katalis. Ini contoh-contoh dari bahan zinc oxide egonol impression pasta ya, ada berbagai macam merek. Nah, bahan ini biasanya digunakan untuk mencetak rahang dengan kondisi full edentulose atau pasien yang sudah tidak bergigi. Di sini dapat digunakan bahan ini tanpa ataupun undercut yang kecil. Jadi di sini pada prinsipnya sama dengan bahan impression
paste tadi ya, atau gips cetak. Jadi untuk mencetak kasus yang full edentulose tetapi dengan catatan jangan ada undercut yang besar. Kenapa? Karena sifat bahan ini yang rigid atau kaku apabila dia telah mengeras, sehingga pada saat dikeluarkan dari dalam mulut, kalau pasien tersebut terdapat undercut yang besar, maka bahan cetaknya dapat terjadi patah. Nah, kalau misalnya dari hasil cetakan ada bagian yang patah, nah tentu saja hasil cetakan tersebut sudah tidak akurat lagi. Kemudian bahan ini juga dapat digunakan untuk prosedur pencetakan waste impression. Kemudian bahan ini juga dapat digunakan untuk pembuatan bite registration atau catatan gigit. Bahan ini juga dapat digunakan sebagai bahan temporary cementation atau sementasi sementara, dan juga digunakan sebagai bahan pengisi saluran akar. Jadi fungsi zinc oxide egonol tidak hanya untuk sebagai bahan cetak, tetapi banyak fungsi yang lain. Nah, kita lanjut ke komposisi atau bahan. Ada dua tadi ya, base dan katalis. Untuk bahan base-nya sendiri terdiri dari zinc oxide, oil, hydrogenated resin, zinc acetate yang bertindak sebagai akselerator, dan trace of water yang bertindak sebagai inisiator. Nah, ini komposisinya ya. Sedangkan untuk katalisnya ini butuhkan egonol 12-15%, oil, resin, dan filler. Dalam hal ini kaolin. Kemudian non-egenol paste carboxylic acid. Nah, jadi reaksi yang terjadi yaitu antara zinc oxide powder ditambahkan dengan egonol liquid akan terjadi reaksi zinc egonolate dan zinc oxide. Nah, di sini dari lunak dia menjadi solid, menjadi keras setelah dia setting. Adapun sifat mekanis dari bahan zinc oxide egonol paste adalah viskositas yang sangat rendah ya. Jadi flow-nya itu sangat tinggi, daya alirnya sangat tinggi. Perubahan kimia yang terjadi sifatnya irreversible, dalam artian bahan tersebut setelah dicampurkan dia menjadi lunak dan setelah setting akan mengeras. Setelah mengeras, dia tidak dapat dilunakkan kembali. Berbeda dengan bahan impression compound ya. Bahan impression compound yang sifatnya reversible, dari lunak menjadi keras dapat dilunakkan kembali. Untuk bahan zinc oxide egonol sama dengan bahan impression plaster, setelah mengeras dia tidak bisa dilunakkan kembali. Dengan kata lain sifatnya adalah irreversible. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada mungkin yang dirasakan cetakannya perlu diulang, harus menggunakan bahan yang baru, tidak bisa menggunakan bahan yang sudah digunakan tadi. Kemudian sifat mekanis yang ketiga, perubahan dimensinya rendah, hanya 0,1%. Jadi ini cara untuk memanipulasi dari bahan zinc oxide egonol paste ini ya. Di sini kita keluarkan base dan katalis ya. Ada ini base-nya dengan menggunakan di atas mixing pad dengan spatula. Kita keluarkan base dan katalis dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita siapkan sendok cetak individual yang digunakan ya. Di sini kita lakukan pencampuran antara base dan katalis. Setelah homogen, kita masukkan ke dalam sendok cetak individual. Setelah masuk di sendok cetak individual, kita masukkan ke dalam mulut pasien. Untuk memanipulasi bahan tersebut, dua paste dikeluarkan dengan panjang yang sama 1:1, dicampur dengan menggunakan spatula stainless steel pada alas kertas atau mixing pad atau pada glass plate. Kemudian mixing time-nya atau waktu pencampuran selama 45-60 detik. Dan working time dapat dilakukan selama 3-5 menit sebelum bahan tersebut menjadi setting atau mengeras. Adapun keuntungan dari bahan zinc oxide egonol ini, yang pertama, bahan ini cukup akurat mencetak jaringan lunak dan sifatnya itu mukostatik. Dia hanya mencetak tanpa menekan jaringan. Sifat yang kedua, keuntungan yang kedua adalah stabilitas dimensi yang baik, artinya tidak mudah berubah dimensi atau berubah bentuk.
reproduksi detil permukaan cukup baik, harganya juga relatif murah, dan melekat dengan baik pada dental compound. Pada saat ini dental compound maksudnya yang dilakukan border molding tadi untuk perawatan dengan pembuatan gigi turunan lengkap pada kasus full edentulous atau pasien yang sudah tidak bergigi. Adapun kekurangan dari bahan impression tersebut dari zinc oxide egonol ini adalah bahan yang keras dan rapuh dan mudah patah bila digunakan pada area jaringan undercut yang parah atau undercut yang cukup dalam ya. Kemudian bahan ini tidak ada non-elastic time, unstable setting, dan untuk beberapa orang dapat mengiritasi jaringan lunak, di mana egenol pada beberapa orang dapat menimbulkan reaksi alergi. Baik, kita lanjut ke bahan cetak rigid atau non-elastik yang keempat, yaitu impression wax atau bahan cetak malam. Bahan ini digunakan untuk pencetakan pendahuluan, dapat juga digunakan sebagai bite registration atau catatan gigit, di mana bahan ini pada suhu ruangan malamnya ini menjadi kaku dan menjadi lunak apabila dipanaskan. Jadi sama dengan bahan malam ya atau wax. Nah, ini contohnya impression wax, ada dental wax, ada yang berupa lempengan ya. Bukan lempengan, berupa lembaran ya. Kemudian ada juga yang sudah berbentuk seperti tapal kuda sesuai dengan bentuk lengkung rahang. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan catatan gigit atau bite registration. Demikian adik-adik untuk materi bagian kedua dari bahan cetak non-elastic impression material. Semoga materi ini di video pembelajaran untuk blog ilmu bahan dan teknologi kedokteran gigi memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.